Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan materi dari Zoom dengan mata kuliah advokasi kebijakan. Perkenalkan, nama saya Anisya Kusnaldo dengan NIM 1112304. Perkenalkan, saya Hanifah Widiananta dengan NIM 1112316. Advokasi kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi dengan strategi yang digunakan meliputi lobby, kampanye, riset berbasis bukti, dan mobilitas masyarakat dengan tujuan utama untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi. Urgensi komunikasi dalam advokasi kebijakan meliputi yang pertama, menjamin hak dan keadilan bagi kelompok rentan, lalu yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, lalu selanjutnya mendorong akuntabilitas pemerintah, dan yang keempat adalah mengatasi ketimpangan sosial dengan memperjuangkan kebijakan yang telah ada dan juga yang lebih inklusif dan adil. Lalu yang selanjutnya adalah model-model advokasi kebijakan. Yang pertama, Advocacy Coalition Framework (ACV) dikembangkan oleh Paul Sabiter dengan fokus kelompok aktor dengan keyakinan yang sama dalam membentuk sesama koalisi untuk mempengaruhi kebijakan. Biasanya dengan proses jangka waktu panjang, yakni lebih dari 10 tahun, yaitu di mana koalisi ini melibatkan LSM, akademisi, selain itu juga terdapat media, lalu selanjutnya birokrasi dan politisi. Untuk isu network dikembangkan oleh Hughes Heklo dengan fokus jaringan yang lebih fleksibel dengan berbagai aktor dalam satu isu kebijakan. Dengan melibatkan banyak aktor kepentingan yang beragam dan sifatnya terbuka untuk partisipasi aktor baru. Lalu yang kedua adalah policy entrepreneur, dikembangkan oleh John Kingdon dengan fokus individualis atau kelompok yang mendorong perubahan kebijakan, di mana model ini memanfaatkan policy window, yaitu kesempatan saat krisis atau perubahan politik dengan menggabungkan 3 aliran, yaitu problem stream, masalah, policy stream, kebijakan, dan yang terakhir political stream, yaitu politik. Baik, yang selanjutnya terdapat aktor advokasi kebijakan meliputi yang pertama NGO, yaitu organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini mempunyai tugas yaitu melakukan riset dan evaluasi kebijakan, membangun kesadaran publik melalui sistem kampanye, dan mobilisasi sumber daya untuk mendukung advokasi. Contohnya, organisasi yakni seperti Greenpeace dan Amnesty International. Lalu yang kedua adalah media yang memiliki tugas untuk menyebarkan informasi tentang isu kebijakan. Dalam hal ini berbentuk opini publik melalui pemberitaan. Selain itu juga sebagai pengawasan pemerintah, watchdog journalism, dan menyediakan platform diskusi seperti contohnya acara Mata Najwa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi, apa aja sih teknik dan strategi dalam advokasi? Teknik yang pertama yaitu dengan teknik lobbying sebagai upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Strategi apa sih yang dapat dilakukan? Jadi, strategi yang pertama yaitu dapat melakukan pertemuan secara langsung dengan para pejabat, lalu dapat menyusun proposal berbasis data dengan analisis yang nyata dan bukti yang konkret, lalu dapat membentuk jejaring politik dan memberikan testimoni secara langsung di saat persidangan. Teknik yang kedua yaitu teknik mobilitas massa. Biasanya teknik ini digunakan dalam advokasi yang paling urgent. Kenapa sih dikatakan paling urgent? Karena teknik ini memerlukan gerakan massa atau masyarakat untuk menekan para pembuatan kebijakan yang membuat kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, atau bisa kita sebut dengan aksi demo. Strategi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan demokrasi damai, yang kedua kesadaran atau kampanye kesadaran, yang ketiga yaitu dengan aksi boykot. Teknik yang ketiga yaitu teknik media campaign. Media campaign yaitu menyatukan berbagai opini publik sebagai pesan dalam advokasi. Strategi yang dapat dilakukan bisa melalui media sosial, artikel opini, dan kampanye iklan. Teknik yang terakhir yaitu negosiasi, menyatukan berbagai kepentingan untuk
melakukan kompromi dengan berbagai pihak yang berkaitan. Strategi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu memberikan bukti atau menyiapkan bukti yang kuat, lalu identifikasi kepentingan, dan yang ketiga memberikan solusi win-win atau solusi yang paling terbaik. Selanjutnya ada teknik komunikasi dalam advokasi. Yang pertama yaitu media relationship, hubungan antara advokasi kebijakan dengan media untuk menyebarluaskan informasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dalam menghadapi isu advokasi. Selanjutnya ada framing dalam advokasi, cara penyampaian suatu isu agar suatu isu tersebut dapat mencapai tujuan dalam advokasi. Yang ketiga yaitu storytelling dalam advokasi, penggunaan narasi atau cerita untuk menyampaikan pesan advokasi secara lebih kuat dengan unsur pentingnya yaitu karakter, konflik, solusi, dan emosi. Dan yang terakhir, komunikasi dua arah dengan membangun dialog dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada evidence-based advocacy atau advokasi berbasis data, merupakan pendekatan yang mengandalkan data dan riset untuk mendukung sebuah kebijakan yang ingin diperjuangkan. Apa aja sih komponen utama dalam advokasi berbasis data? Jadi komponen pertama yaitu data-driven advocacy, yakni penggunaan data dan menganalisis secara statistik untuk membangun sebuah argumentasi dalam advokasi yang kuat. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan mencari data-data resmi seperti dari pemerintah, riset akademik, atau menggunakan data survei langsung dari masyarakat. Komponen yang kedua yaitu riset, proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah kebijakan publik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi masalah, lalu memahami isu kebijakan yang sedang terjadi, dan mengumpulkan data-data resmi, lalu menganalisis dampak kebijakan dan rekomendasi kebijakan dengan menyusun berbagai opsi dengan berbasis bukti yang nyata. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.